Shalom, salam jumpa kembali saudara dalam kasih Kristus Yesus. Apa kabar saudara hari ini? Pasti baik-baik saja bukan? Selamat datang di channel Teologi Awam, belajar firman Tuhan tanpa sekat denominasi. Hari ini firman Tuhan terambil dari Yesaya 45. Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai 13. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Pujian syukur hormat kemuliaan bagimu ya Allah. Ucap syukur kasih setiamu atas kami. Terima kasih kau menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih berkat-berkat-Mu, kasih karunia-Mu. Saat ini kami membaca firman-Mu. Tutup bungkus kami semua kuasa darah Yesus Kristus. Tutup bungkus tujuan roh kami. Tutup bungkus alam bawah sadar kami. Tutup bungkus tempat di mana saja kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan datanglah Roh Kudus, ajar kami rema yang benar untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kami karena telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Di bawah judul perikop, Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah lihat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakkan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan Pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca Renungan Harian.net 4 Oktober
2022. Firman Allah, "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain." Berulang kali dinyatakan Allah pada pembacaan firman hari ini. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa Dialah satu-satunya Allah yang berdaulat. Dia sanggup melakukan apa saja yang dikehendakinya dan tidak ada seorang pun mampu mencegahnya. Bukti tentang semua ini Allah nyatakan dengan diurapinya Kores yang dianggap kafir untuk melaksanakan kehendaknya. Meski tidak mengenalnya, namun Allah berkenan memakainya untuk maksud penyelamatan bagi umatnya. Sebuah kenyataan yang sangat mengherankan, bukan? Ketika umatnya sendiri telah berpaling darinya, Dia sanggup memakai siapa saja yang bersedia untuk menjadi alatnya. Alkitab menjelaskan bahwa Allah mengurapi Kores untuk membuka mata umatnya agar mengetahui siapa Allah itu. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, tidak ada yang lain di luar aku. Melalui demonstrasi kedaulatan Allah dan tindakan penyelamatan yang Allah kerjakan, bangsa-bangsa lain di luar Israel menyadari dan mengakui Allah Israel adalah satu-satunya Tuhan. Sampai hari ini Allah bekerja untuk menyatakan keselamatan itu bagi semua bangsa, dan gerejanya adalah pengemban dari rencana penyelamatan Allah yang besar ini. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, mengingatkan gerejanya akan tugas yang Yesus percayakan. Apakah kita menanggapi panggilannya? Jika tidak, Allah mampu membangkitkan Kores-Kores akhir zaman ini untuk penggenapan rencananya. Penolakan dari umatnya pun tidak pernah mampu menggagalkan rencana penyelamatan Allah bagi dunia ini. Amin. Jadi sini kita cerita tentang bagaimana Allah memakai seseorang yang di luar Israel, istilahnya orang kafir, ya, orang yang tidak mengenal Allah Israel, untuk menjadi alatnya Tuhan yang luar biasa, mengalahkan bangsa-bangsa dan gagah perkasa, ya. Dan semua itu ujung-ujungnya adalah untuk karya penyelamatan Tuhan bagi bangsa Israel. Tuhan mau menunjukkan kepada bangsa Israel dan menunjukkan pada semua bangsa di luar Israel bahwa Allah Yahweh, Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang ada. Terutama untuk orang Israel yang keras kepala, ya, yang melakukan banyak hal yang menyedihkan hati Tuhan. Kita nggak bahas yang jelimet-jelimet ya saudara, sejarah Kores segala macam. Memang untuk perjanjian lama harus digali sejarahnya, harus digali tentang latar belakangnya. Tapi kita mengambil sisi yang lebih simpel saja, karena kita bukan teolog, kita bukan orang seminari, kita hanya jemaat biasa yang ingin mengerti firman Tuhan. Kita melihat di sini bahkan Allah memakai orang lain untuk menjadi alatnya. Itu karena penolakan seringkali terjadi di dalam diri orang-orang Israel yang Tuhan telah pilih. Itulah yang terjadi saudara. Jika kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan tidak menjalankan peran kita, tidak menjalankan apa yang harus menjadi bagian kita untuk ikut serta memuliakan nama Allah, atau untuk dipakai Tuhan luar biasa, kita santai, kita terombang-ambing ikut arus dunia, kita hanya menjadi anak-anak Tuhan di hari Minggu,
Kita hanya menjadi anak-anak Tuhan di 1 atau 2 hari dalam seminggu. Selebihnya kita balik ke alam kita. Selebihnya kita mendukakan hati Allah. Seperti itu yang sering kali terjadi. Bahkan sampai saat ini kita melihat banyak akhir-akhir ini kesaksian bagaimana orang-orang itu tidak mengenal Tuhan, tetapi Tuhan sendiri mendatanginya. Bukan penginjil, bukan pendeta, bukan anak-anak Tuhan, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang bergerak untuk membuat orang-orang itu yang tidak mengenalnya, bahkan membencinya, menjadi percaya pengikut Kristus. Kita melihat fenomena ini harusnya prihatin, saudara. Di mana anak-anak Tuhan? Ya memang ini pokok bahasan yang terlalu berat ya. Tapi yang pasti rencana Tuhan harus tetap berjalan tanpa atau dengan kita anak-anaknya ikut serta. Bahkan Tuhan bisa pakai batu, bisa pakai apa saja untuk agar rencananya berjalan terlaksana. Dari sini apa yang bisa kita lihat, saudara? Dari sini yang bisa kita ambil bahwa ayo bergerak, anak-anak Tuhan. Jangan sampai Tuhan menggantikan kita dengan batu untuk menjalankan rencananya. Ambil bagian dalam rencana Tuhan. Tapi saya tidak ngerti apa-apa ya. Tapi saya tidak bisa ngomong bagaimana begini, bagaimana begitu. Tidak usah bingung. Kerjakan dulu yang paling simpel, yaitu apa? Berdoa. Rajin berdoa. Mendoakan orang di sekitar. Mendoakan masalah-masalah kita. Mendoakan bangsa dan negara. Tapi saya nggak pintar berdoa. Berdoa bukan urusan pinter-pinteran. Selama orang itu bisa ngomong, selama orang itu ngerti bahasa, dia bisa berdoa. Tapi saya sungkan, saya masih banyak dosa. Bagaimana saya bisa punya muka bertemu Tuhan atau berdoa minta ini itu pada Tuhan? Jangan banyak alasan, saudara. Tuhan itu simple. Tuhan itu tidak pernah mikir yang meminta kita yang aneh-aneh, yang tidak sesuai dengan kapasitas kita. Tuhan itu tahu sejauh mana kita bisa. Karena itu Tuhan hanya ingin peran serta kita. Sebatas apa yang bisa kita lakukan. Kita dipakai lebih, puji Tuhan. Seperti para hamba Tuhan besar. Dipakai lebih untuk menggembalakan banyak jemaat. Pendeta Pastor Andi Simon dipakai Tuhan untuk kesembuhan. Banyak juga yang dipakai Tuhan untuk kesembuhan. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar menyediakan diri untuk dipakai Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar tahu kasih karunia Tuhan, merasakan yang namanya cintanya Tuhan itu seperti apa. Karena itu mereka mau, mereka bahkan mendedikasikan lebih hidupnya untuk Tuhan. Karena tanpa Tuhan hidup mereka kacau balau.
Banyakan seperti itu ya saudara. Kita nggak usah terlalu membandingkan diri dengan mereka, karena mereka telah melalui banyak hal, dan mereka telah merasakan banyak cinta kasih Tuhan. Buat kita apa? Lakukan yang kita bisa, menjadi mempunyai efek buat tetangga sekitar, mempunyai efek buat orang-orang kita kenal. Terutama berdoa, mendoakan. Berdoa itu, kita punya jam doa, itu ada banyak keuntungan. Kita banyak mempraktekkan kasih dengan mendoakan orang lain. Kita jadi rutin ngobrol sama Tuhan. Roh kita jadi lebih kuat. Banyak hal. Ya memang pasti suatu saat akan ada tantangan, halangan dari si iblis yang tidak mau kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu sudah biasa. Tapi jangan khawatir, tetap berdoa, tetap membaca firman. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Maka Tuhan akan memakai engkau lebih luar biasa. Jika tidak, kita bisa lebih intim dari Tuhan. Kita bisa lebih intim dengan Tuhan. Semua itu luar biasa, saudara. Meskipun tantangan dan halangannya juga luar biasa. Kita nggak usah mikir itu. Yang kita fokuskan adalah Tuhan. Yang lain, let it flow. Let it flow. Nanti hilang-hilang sendiri. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya, itu yang bisa kita dapatkan hari ini, saudara. Marilah kita benar-benar sadar bahwa Tuhan merindukan untuk memakai kita lebih lagi. Tuhan tidak ingin memakai yang lain, tapi karena situasi Tuhan terpaksa pakai Raja Kores untuk menjadi alatnya. Jangan sampai Tuhan memakai batu karena kita cuek, karena kita hanya ke gereja sebagai aktivitas, bukan sebagai kebutuhan hidup. Kita ke gereja hanya untuk ketemu teman, ngobrol, jalan-jalan bareng, bahkan mungkin selebihnya berbuat dosa bareng. Ya, kan wagu hal seperti itu, saudara. Bila kita diingatkan Tuhan lagi bahwa Tuhan butuh, bahwa Tuhan merindukan memakai kita untuk alat dan rencananya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Pujian syukur hormat kemuliaan bagimu ya Allahku. Kami mengucap syukur kasih karunia-Mu. Terima kasih atas firman-Mu tentang Raja Kores yang Kau pakai. Raja Kores yang bukanlah orang Israel, Raja Kores yang tidak mengenal Allah, tetapi Engkau pakai sehingga Raja Kores mengenal bahwa Allah Israel luar biasa, bahwa Allah Israel tiada duanya. Ya Tuhan, janganlah kami sampai jadi seperti orang Israel yang tidak bisa Engkau pakai karena terlalu banyak bertanya-tanya, terlalu banyak bertele-tele, sehingga Tuhan memakai orang lain untuk menjadi alat. Inilah kami Tuhan, pakailah kami di dalam rencana-Mu. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan kelemahan kami, dengan ketidakberdayaan kami mau melangkah, kami mau setidaknya memulai sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan.
setidaknya mulai sesuatu untuk lebih intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Terangkan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kami menyadari Tuhan Yesus, Allah Bapa di sorga, membutuhkan kami untuk penggenapan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami semua dan kuasa-Mu. Berkati kami semua kasih karunia-Mu. Berkati kami semua dengan berkat daripada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Setiap orang yang mendengarkan, setiap orang yang mengikuti konten ini, biarlah Engkau berkati, biarlah Engkau berikan kelegaan hati untuk lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami semua kuasa darah Yesus Kristus. Tutup bungkus tubuh jiwa dan roh kami sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara atas waktu dan kebersamaannya. Biarlah firman Tuhan dimeteraikan di dalam hati dan pikiran kita. Sampai jumpa esok hari. Haleluya.